mitos mengatakan bahwa mereka adalah wanita paling kuat yang pernah ada. Pada zaman kuno, mereka dikatakan sebagai suku perempuan yang mandiri dan perkasa yang memberontak terhadap masyarakat yang didominasi laki-laki. Mereka dulu tinggal di tempat-tempat terpencil, mengucilkan laki-laki dari masyarakatnya, dan berperang melawan mereka. Sedikit yang diketahui tentang Amazon yang legendaris. Sebagian besar kisah mereka diambil dari mitos. Hanya sedikit fakta sejarah yang ditemukan untuk membuktikan keberadaan dan perkembangan budaya Amazon. Beberapa orang percaya bahwa itu hanyalah dongeng yang diceritakan untuk menghibur para wanita yang tertindas di zaman dahulu. Ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah dongeng yang menunjukkan superioritas kejantanan, karena dalam setiap pertarungan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki tampaknya yang menang. Hal menarik lainnya adalah legenda Amazon muncul dalam mitos banyak suku. Apapun masalahnya, kenyataannya kisah kuno ini telah memikat banyak sejarawan, penulis, pembuat film, dan telah menggugah pikiran semua orang. Ras pejuang wanita yang dikenal sebagai Amazon konon merupakan keturunan dewa perang Ares. Tinggal di Laut Hitam yang bagi orang Yunani berada di ujung dunia. Suku Amazon dikenal karena kemandirian mereka yang luar biasa, serta kemampuan mereka dalam berburu, berkuda, memanah, dan berperang. Menurut beberapa sumber, suku Amazon tinggal dekat dengan suku Gargarean yang semuanya berjenis kelamin laki-laki, dan kedua kelompok tersebut bertemu setiap tahun untuk berkembang biak. Sumber lain menggambarkan kedua suku tersebut sebagai musuh yang terus-menerus berperang. Jika seorang bayi perempuan lahir di Amazon, orang-orang Yunani kuno percaya bahwa anak tersebut akan dibesarkan dan diajari cara-cara budaya Amazon yang suka berperang. Sementara bayi laki-laki akan dibunuh, dibuang, atau jika beruntung, dikembalikan pada ayah mereka. Orang-orang Yunani lebih lanjut percaya bahwa suku Amazon secara sukarela akan memotong payudara kanan mereka, sehingga dapat menarik busur atau melemparkan tombak dengan lebih mudah, sambil tetap mempertahankan payudara kiri mereka untuk membesarkan anak perempuan. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa kata Amazon sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti tanpa payudara, meskipun masih menjadi perdebatan para ahli. Biasanya, dalam posisi bertahan, suku Amazon selalu bergantung pada agresi dan penaklukan laki-laki. Dengan demikian, apakah mitos tersebut berasal dari bibir dan pikiran perempuan yang tertindas untuk menghibur diri mereka di dunia patriarki? Apakah mitos tersebut berfungsi sebagai kisah yang menunjukkan superioritas laki-laki dibandingkan perempuan terkuat? Atau apakah suku Amazon benar-benar ras wanita pejuang? Tidak peduli tujuan awal mereka dalam mitologi Yunani, suku Amazon akan melawan para dewa, raja, dan bangsa. Hippolyta adalah seorang ratu Amazon dalam mitologi Yunani. Dia adalah putri dewa perang Ares dan Otrera. Hippolyta merupakan tokoh penting dalam legenda Hercules dan Theseus. Saat ini dia terkenal karena perannya dalam serial Wonder Woman DC Comics. Suku Amazon adalah bangsa wanita yang suka berperang dan tinggal di kota Themyscira di Laut Hitam. Di samping ras Amazon secara keseluruhan, Hippolyta adalah putri Ares yang menghadiahkannya sebuah korset atau sabuk emas yang ia kenakan sebagai simbol otoritasnya. Dalam variasi mitos Yunani yang berbeda, Hippolyta terlihat memainkan peran yang berbeda, terkadang bertentangan. Dia sering digambarkan dalam seni dari zaman klasik hingga sekarang sebagai pemimpin perempuan yang kuat. Dari semua ras Amazon, Hippolyta adalah yang paling terkenal karena perannya dalam mitos-mitos terkenal. Salah satu cerita Hippolyta adalah perannya dalam 12 tugas Hercules. Sebagai putra Zeus dan wanita fana Almene, Hercules atau Herakles adalah pahlawan Yunani terhebat. Namun fakta bahwa ia dilahirkan dari perselingkuhan Zeus menimbulkan kecemburuan dan kemarahan Hera, istri Zeus, yang terus-menerus mencari cara untuk mencoba membunuh atau setidaknya menyiksa Hercules. Momen balas dendamnya akan tiba setelah Hercules menikah. Sang pahlawan menikahi putri Megara dan memiliki 3 putra. Tidak pernah melupakan penghinaan yang dideritanya, Hera lalu membuat Hercules jatuh dalam kegilaan, di mana pada akhirnya dia membunuh Megara dan putra-putranya. Begitu mereka mati, Hera membiarkan kegilaannya hilang, sehingga Hercules bisa melihat apa yang telah ia lakukan dengan matanya sendiri yang waras. Hercules yang merasa sangat menyesal, kemudian mencari cara untuk menemukan penebusan atas dosa-dosanya, membawanya ke Eurystheus Raja Tiryns, yang akan memberi Hercules 12 tugas untuk diselesaikan sebelum menemukan penebusan.
Tugas-tugas itu berkisar dari membunuh Hydra berkepala 9, seekor makhluk suci bagi Hera, hingga membersihkan kandang Augeas dalam 1 hari, yang dicapainya dengan mengalihkan aliran sungai. Meskipun beberapa tugas membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain untuk diselesaikan, Hercules menyelesaikan 8 tugas sebelum dia bertemu dengan Ratu Amazon. Untuk tugas ke-9 dari 12 tugasnya, Hercules diperintahkan oleh Raja Eurystheus untuk mengambil sabuk emas Hippolyta yang diberikan oleh Ares ayahnya karena putri Eurystheus menginginkannya. Setelah banyak petualangan, Hercules akhirnya datang ke Themyscira, baik sendiri atau bersama teman, tergantung versi ceritanya, untuk bertemu dengan Hippolyta. Hippolyta menemuinya di kapal dan meminta Hercules untuk menjelaskan maksud kedatangannya dan mengapa ia menginginkan sabuk tersebut. Hercules selalu menceritakan kisah tugasnya dan kecemburuan Hera yang mengganggunya, meyakinkan Hippolyta untuk kasihan padanya dan setuju untuk memberinya sabuk. Namun Hera yang amarahnya masih belum mereda setelah bertahun-tahun, tidak akan membiarkan Hercules menyelesaikan tugas ini dengan mudah. Menyamar sebagai seorang Amazon, Hera berjalan di antara para prajurit wanita, menyebarkan rumor bahwa Hercules sebenarnya tidak datang untuk mendapatkan sabuk seperti yang ia katakan, melainkan berencana untuk menculik Ratu Hippolyta sendiri. Karena khawatir, suku Amazon mempersenjatai diri dan naik ke kapal Hercules dengan menunggang kuda untuk membebaskan ratu mereka. Hercules mengira ini adalah bagian dari rencana berbahaya Hippolyta. Ia lalu membunuh sang ratu dan mengambil sabuknya sebelum melawan gerombolan Amazon dan berlayar menjauh. Dalam beberapa versi legenda, Hercules ditemani oleh Theseus dalam melakukan perjalanan menuju Themyscira untuk bertemu Hippolyta. Di sana Theseus telah menculik Antiope, saudara perempuan Hippolyta, atau alternatifnya diberikan Hercules sebagai rampasan. Versi lain menggambarkan Theseus dan Antiope jatuh cinta satu sama lain, dengan Antiope rela meninggalkan Amazon untuk tinggal bersama Theseus di Athena. Namun banyak catatan yang tidak menyebutkan nama wanita itu sebagai Antiope, tetapi sebagai Hippolyta sendiri. Tak peduli saudara perempuan mana yang dijadikan istri oleh Theseus, baik secara sukarela atau tidak, sebagian besar versi legenda setuju bahwa Theseus membawanya ke Athena di mana dia melahirkan seorang putra yang diberi nama Hippolytus. Beberapa saat setelah kelahiran putranya, Theseus menceraikan istri Amazonnya untuk menikahi Phaedra, putri Raja Minos. Pada saat itulah, suku Amazon menyerang Athena dalam konflik mistis yang dikenal sebagai Perang Loteng. Penyebab invasi mereka juga berbeda-beda tergantung pada versi cerita. Beberapa versi mengklaim bahwa itu hanyalah respon terhadap penculikan salah satu dari mereka, sementara yang lain menyebutkannya sebagai reaksi marah terhadap Theseus yang mengesampingkan Hippolyta sehingga ia dapat menikahi Phaedra sebagai gantinya. Apapun masalahnya, sebagian besar catatan yang tidak menggambarkan kematian Hippolyta di tangan Hercules menempatkannya pada konflik antara Athena dan Amazon. Apollodorus menyatakan bahwa Hippolyta yang ditolak oleh pernikahan Theseus dengan Phaedra adalah orang yang memimpin invasi Amazon, bahkan sampai merusak perayaan pernikahan karena kemarahannya. Ketika tamu undangan terbunuh, pintu segera ditutup, menjebak Hippolyta di dalam dan jauh dari pasukannya, dan pada saat itulah dia dibunuh. Apollodorus menawarkan alternatif lain, yaitu Theseus membunuhnya di tengah pertempuran. Sementara Plutarch meragukan versi kejadian ini. Dia menyatakan bahwa Theseus hanya menikahi Phaedra setelah Hippolyta atau Antiope meninggal. Plutarch menceritakan bagaimana dalam pertempuran tersebut, Hippolyta terbunuh oleh lembing yang dilempar Molpadia saat bertarung di sisi Theseus. Versi lain menyatakan bahwa dia dibunuh secara tidak sengaja oleh saudara perempuannya Penthesilea. Bagaimanapun, dia tidak hadir dalam legenda Theseus setelah pertempuran dengan Amazon. Karena perannya dalam tugas Hercules dan Perang Loteng, Hippolyta ditampilkan di banyak karya seni Yunani yang menggambarkan Amazonomachia atau pertempuran Amazon. Yang juga patut diperhatikan adalah penampilannya dalam komedi William Shakespeare, di mana Hippolyta digambarkan sedang merencanakan upacara pernikahannya dengan Theseus, adipati Athena. Dalam versi Shakespeare, Theseus telah menculik Hippolyta dari medan perang, dan saat drama dibuka, dia sangat menantikan hari pernikahannya dengan Theseus. Seperti yang dikatakan di babak pembuka, "Hippolyta, aku merayumu dengan pedangku dan memenangkan cintamu, melukaimu.
Tapi aku akan menikahimu dengan kunci lain, dengan kemegahan, dengan kemenangan, dan dengan pesta pora. Seperti kebanyakan dramanya, inspirasi Shakespeare untuk Hippolyta datang dari Plutarch. Hippolyta mungkin paling terkenal saat ini karena perannya dalam serial Wonder Woman DC Comics sebagai Ratu Amazon dan Ibu Wonder Woman. Ratu Hippolyta, meskipun memainkan peran yang relatif kecil dalam mitos-mitos besar pahlawan Yunani, masih berhasil memberikan pengaruh. Sebagai Ratu Amazon yang legendaris, kehadirannya terus berlanjut melalui seni Yunani, sebagai karakter Shakespeare, dan dalam budaya populer modern sebagai ibu dari Wonder Woman. Baik dalam mitos aslinya maupun di zaman modern, Hippolyta sering dianggap sebagai pemimpin wanita kuat, yang meskipun mati berkali-kali dalam banyak cerita berbeda, masih tetap bertahan dan tidak mau dilupakan.